Terletak di kawasan Danau Bogor Raya, pengunjung akan merasakan sensasi bermain playground di atas air yang pastinya seru dan memacu adrenalin. Nah, sebelum bermain, pengunjung harus mengenakan jaket pelampung pengaman dulu ya, karena di sini kedalaman airnya mencapai 2 meter. Dibangun dengan konsep modern oleh perusahaan asal Jerman, Bogor Aqua Game memberikan pengalaman seru dan memacu adrenalin bagi pengunjung yang datang bersama teman-teman terbaik ataupun keluarga tercinta. Pengunjung akan ditantang untuk melewati berbagai wahana, mulai dari high roller, springboard, monkey bar, cliff, action tower, dan balance beam. Jika bermain dalam tim, pengunjung pun dilatih untuk kompak dan tentunya ketahanan fisik. Wahana ini bisa dinikmati anak-anak dan juga orang dewasa. Bagi anak-anak yang lebih kecil, tersedia area dengan kedalaman air kurang lebih 1 meter. Selain berbagai macam wahana water sport, Bogor Aqua Game juga menawarkan fasilitas surfboard untuk para pengunjung yang ingin merasakan sensasi mendayung bersama teman dan keluarga mengelilingi wahana water sport. Karena yang pertama mungkin beda dari yang lain, karena kalau swimming pool yang lainnya ya cuma standar itu aja. Kalau ini kan kayak lebih menantang dan lebih seru aja. Selain wahana bermain, Bogor Aqua Game juga dilengkapi dengan kafe di dalam area wisata. Dari Bogor, Jawa Barat, Muharlin Wildan Aulia, iNews melaporkan. Dengan lihai, anak-anak ini menari barongan, kesenian khas Kabupaten Blora. Mereka menari di depan siswa-siswi Taman Kanak-kanak yang berkunjung ke Sanggar Pule di Desa Nglobo, Kecamatan Jiken. Di lokasi wisata edukasi ini, anak-anak diperkenalkan cara memberi makan ikan dan kelinci. Selain itu, mereka juga belajar menggambar dan cara memetik cabai di kebun. Tuh, lihat saja keceriaan mereka. Tak lupa, di sanggar ini bocah-bocah bisa mengunjungi rumah pohon dan bermain outbound sepuasnya. Seneng nggak liburan di sini? Seneng. Ada apa saja tadi? Kelinci. Kelinci. Makan kelinci, ikan. Terus sama metik apa tadi? Lombok. Wisata yang baru dirintis 1 tahun terakhir ini sengaja diperuntukkan bagi anak-anak TK sampai SMP. Sementara nama Pule terinspirasi sebuah pohon yang sudah mulai langka dan diyakini banyak bermanfaat bagi kesehatan. Kami berharap dengan pembelajaran yang sederhana ini anak-anak bisa mengenal apa yang dulu-dulu telah dirintis nenek moyang kita, yaitu bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan, dan mungkin anak-anak kita latih untuk menggerakkan tangannya untuk berkreasi ya, itu di bidang seni lukis. Pembelajaran sederhana yang disuguhkan di sanggar ini diharapkan bisa memotivasi anak-anak mengenal dunia pertanian, peternakan, dan warisan budaya lokal. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Hidangan mie memang menjadi kuliner favorit yang digemari sebagian masyarakat Indonesia. Namun untuk sajian mie khas Tanah Rencong terasa berbeda dan wajib untuk dicicipi. Kali ini kami mau ngajak Anda untuk mencoba dan menikmati mie Aceh dengan berbagai varian rasa dan topping di pusat kuliner Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Di sini Anda bisa memesan aneka mie Aceh mulai dari mie goreng, tumis, hingga berkuah. Soal cita rasa yang disuguhkan dijamin akan membuat Anda ketagihan karena diracik dengan bumbu khas Tanah Rencong. Tak hanya itu, Anda juga bisa memesan beragam rasa, mulai dari rasa biasa-biasa aja hingga sangat-sangat pedas yang menggoyang lidah. Untuk melengkapi hidangan mie, dalam satu piring akan diberi taburan bawang goreng, kerupuk emping, mentimun, dan juga jeruk nipis. Kenyal, gurih, enak. Tidak bau amis ya? Urusan harga, mie Aceh yang tidak menggunakan topping dibanderol dengan harga Rp13.000 saja per porsi. Sementara untuk yang memakai topping dibanderol dari harga Rp25 hingga Rp60.000 per porsinya. Bagaimana? Tertarik mencicipi mie Aceh yang super yummy ini?
Dari Banda Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi pertama kita awali dari satu unit mobil pick-up yang terbakar di sekitar area pintu keluar tol Rangkas Bitung Lebak, Banten. Sementara itu di Jawa Tengah pemirsa, diduga korsleting pada bagian mesinnya, sebuah bus pariwisata ludes terbakar saat melintas di Jalan Lingkar, Salatiga. Video amatir merekam detik-detik terbakarnya sebuah mobil pick-up di ruas tol Serang Panimbang atau tepatnya di area pintu keluar tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Kencangnya angin membuat api dengan cepat berkobar dan membakar pick-up bermuatan ban mobil bekas ini. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke area sekitar yang ditumbuhi ilalang dan pepohonan kering. Terbakarnya pick-up diduga berasal dari percikan api yang membakar plastik bagian belakang mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir 200 juta rupiah. Sementara itu di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, kebakaran juga dialami sebuah bus pariwisata. Api terlihat berkobar dari bagian belakang bus. Karena tidak ada upaya pemadaman, membuat api semakin membesar hingga menjalar ke seluruh badan bus. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menjinakkan amukan si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin bus. Naik sampai habis hotel family itu, pertigaan ini ada gambaran asap putih, terus saya langsung berhenti, terus saya membuka mesin, saya usahakan mematikan api itu ternyata tidak bisa, terjadi kebakaran. Tidak ada korban dalam insiden ini karena bus tidak mengangkut penumpang, sedangkan sang sopir keluar sebelum api sempat membesar. Meski api berhasil dipadamkan, sayangnya seluruh badan bus telah hangus terbakar. Dari Lebak, Banten dan Salatiga, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah tanaman sayur terlihat kering dan mati. Ini bukan karena kekurangan air atau akibat suhu panas. Daun-daun ini rusak akibat embun es yang menyelimuti wilayah dataran tinggi Dieng sejak beberapa hari terakhir. Untuk mengurangi kerugian, para petani terpaksa panen lebih awal atau harus datang ke ladang lebih pagi untuk menyemprot tanaman mereka agar embun segera mencair. Namun usaha penyemprotan ini juga tak banyak berpengaruh, karena tanaman kentang mereka banyak yang mati. Mati, keseng itu. Daunnya kena layu gitu Pak? Layu, ya kalau total itu 50 enggak tumbuh lagi. Kalau yang masih di bawah umur masih tumbuh, tapi kalau enggak ada susulan. Kalau ada susulan ya sudah. Mati ya Pak? Habis semua, habis total. Padahal fenomena ini sangat menarik minat wisatawan dan meningkatkan angka kunjungan. Selain di area pertanian, fenomena embun es ini juga dapat ditemukan di berbagai lokasi sekitar kompleks Candi Arjuna, termasuk hamparan rumput di pelataran candi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Auzi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagi Anda pecinta rasa pedas sepertinya harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Pasalnya, sejak beberapa hari terakhir harga cabai rawit terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Minimnya pasokan pemirsa membuat harga belum juga menunjukkan tanda-tanda akan menurun. Memasuki musim kemarau, harga bumbu dapur di pasar tradisional mendadak naik. Di pasar Palmerah, harga cabai rawit mencapai Rp80.000 per kilogram dan harga cabai rawit hijau mencapai Rp70.000 per kilogram. Normalnya harga cabai tersebut hanya di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, menipisnya stok komoditas cabai ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir dan terjadi karena hasil panen yang tidak maksimal. Tentu saja kenaikan cabai yang begitu cepat ini dikeluhkan pembeli. Naik itu cabai rawit. Cabai rawit itu naiknya sampai mungkin sekarang sekitar 90, mungkin 100 kali ya. Saya juga belum beli lagi nih, kemarin beda. Setiap hari itu harganya beda-beda. Selalu seperti itu. Selain mengeluhkan harga cabai, para pembeli juga mengeluhkan minyak goreng subsidi dari pemerintah yang saat ini langka di pasaran. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mendalami penyebab jatuhnya helikopter di tebing kawasan Suluban, Kuta Selatan, Bali. Sebelumnya, kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 4 menyebut helikopter terbang terlalu rendah dan pilot terlambat menghindari tali layang-layang.
Tim Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT memeriksa puing helikopter yang jatuh di tebing kawasan Suluban, Kuta Selatan, Bali. Pemeriksaan meliputi pencatatan kondisi helikopter, termasuk benang layangan yang membelit bagian baling-baling yang diduga menjadi penyebab helikopter ini jatuh. Sementara itu, kantor otoritas Bandara Wilayah 4 menyebut helikopter jenis Bell 505 tidak wajib dilengkapi FDR atau CDR yang biasanya terekam dalam kotak hitam atau black box. Tetapi semua informasi terekam di ATC Bandara Ngurah Rai terkait lokasi dan ketinggian terbang. Pihaknya mengatakan dari pantauan flight radar, heli terbang secara bertahap sampai ketinggian 1000 feet. Tidak berselang lama, heli mulai turun sampai akhirnya hilang dari radar di ketinggian 275 feet atau sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Otoritas bandara menduga saat hilang dari radar itulah helikopter sudah terjatuh. Berdasarkan fakta di lapangan atau di tempat kejadian memang seperti itu. Yang kemarin saya lihat di data. Kebetulan saya semalam sudah melihat langsung ke lokasi kejadian dan ternyata memang kita lihat terlilit tali layang-layangnya itu di rotor dan rotor. Ya. Sementara itu, 5 korban yang sempat dirawat di rumah sakit telah dipulangkan dan menjalani rawat jalan. Seluruh biaya pengobatan ditanggung PT White Sky Aviation sebagai operator. Terkait evakuasi puing helikopter, baru akan dilakukan usai penyelidikan tim KNKT di lokasi selesai. Dari Bandung, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Dari Bali kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Massa dari berbagai unsur pagi ini menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi ini dilakukan untuk menolak keikutsertaan Israel pada Olimpiade Paris 2024. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Ratusan orang nampak memenuhi lokasi sejak pukul 6 pagi tadi. Dalam orasinya, massa menuntut penolakan terhadap kontingen Israel pada dalam Olimpiade Paris 2024. Selain masyarakat, aksi dihadiri juga oleh sejumlah ormas hingga tokoh agama. Polisi pun mengerahkan ribuan personil untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas, pemirsa, di sekitaran Bundaran Patung Kuda dilakukan situasional. Ya pemirsa, saatnya kita ke informasi jalan-jalan pemirsa. Indonesia memiliki wisata alam yang memikat wisatawan lokal dan juga mancanegara. Salah satunya adalah Blue Fire di kawasan atau di Kawah Ijen. Fenomena Blue Fire hanya 2 di dunia, yakni di Islandia dan juga Indonesia. Blue Fire atau api biru di Kawah Ijen ini menjadi destinasi wisata populer baik bagi wisatawan lokal maupun turis asing. Wisatawan berbondong-bondong ingin melihat dan bersuah foto dengan latar belakang fenomena alam ini. Fenomena Blue Fire hanya ada 2 di dunia, yakni di Islandia dan di Kawah Ijen, Indonesia. Fenomena Blue Fire merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Untuk bisa melihat fenomena Blue Fire, wisatawan harus melakukan perjalanan trekking yang cukup menantang selama 1,5 jam. Rasa lelah akan terbayar ketika melihat pesona si api biru. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie-newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan. Buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Gunung Ijen mempunyai kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter. Gunung Kawah Ijen berlokasi di dataran tinggi dengan ukuran seluas 134 km persegi. Wisatawan sebaiknya menyewa jasa tour guide dan menyiapkan pakaian hangat sebelum naik ke Kawah Ijen. Dari Bondowoso, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jika Anda ingin makan bakso dengan harga murah meriah tapi rasanya lezat, bisa mencoba bakso Gabut di Sidoarjo, Jawa Timur pemirsa. Cukup mengeluarkan uang Rp10.000, Anda sudah bisa menikmati 1 porsi bakso plus segelas teh manis dingin. Hayo, siapa yang tidak suka bakso? Kuliner dengan cita rasa gurih dan kenyal ini sangat populer di tanah air. Nah, di Desa Popo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, terdapat kedai bakso yang sempat viral di media sosial. Namanya Bakso Gabut. Kedai bakso yang dikelola seorang mahasiswa ini terkenal karena harganya cukup murah. Dengan uang Rp10.000, pengunjung bisa mendapatkan 1 porsi bakso Gabut plus segelas es teh manis yang diberikan cuma-cuma.
Pengunjung juga bisa memilih bakso sesuai selera, seperti bakso kecil, bakso keju, dan bakso urat. Meski dikenal murah, tapi soal rasa tidak diragukan. Apalagi tempat makannya bersih dan tertata rapi. Kekenyalan daging bakso dan segarnya kuah kaldu yang kaya rempah membuat banyak pecinta kuliner datang ke lokasi ini. Enak, nyaman, parkiran oke, harganya ekonomis. Ya, saya kan di sini kan di sisi lain kan masih kuliah semester 4 dan saya ini kan kuliah kan bahasanya itu teorinya, sedangkan praktek ilmu yang saya dapatkan di kuliahan ini saya terapkan dalam kehidupan nyata dan saya wujudkan di bakso ini. Nah, bagi yang penasaran dengan bakso enak dan murah, Anda bisa mampir ke kedai bakso Gabut saat berkunjung ke wilayah Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gara-gara sopir mengikuti arah dari aplikasi peta, sebuah truk bermuatan kopi gagal menanjak hingga terguling di jalur alternatif Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara di Jember, Jawa Timur, pemirsa, seorang narapidana kasus narkoba tewas terjebur sumur sedalam 15 meter di dalam area lapas. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Truk bermuatan kopi ini terguling di tengah jalan di jalur alternatif Dago Giri, Desa Mekarwangi, Lembang, Bandung Barat. Truk dari arah Dago yang hendak menuju ke Lembang tidak kuat menanjak saat melewati jalur tanjakan dan berkelok. Menurut petugas, kecelakaan terjadi karena sopir tidak mengenali medan lantaran baru pertama melintasi jalur ini dengan mengikuti arahan aplikasi peta. Video amatir memperlihatkan saat petugas BPBD bersama polisi dan petugas lapas berupaya mengevakuasi korban dari dalam sumur di area lapas kelas 2A Jember. Korban diduga hilang keseimbangan saat menarik air dari dalam sumur hingga akhirnya tercebur dan tewas di dalam sumur. Sebanyak 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka terus melakukan latihan dengan metode outbound sebelum mengibarkan sang merah putih pada upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang. Selain latihan fisik dan mental, para calon paskibraka juga diberi pembekalan pembinaan ideologi Pancasila. Perubahan cuaca yang sering terjadi di musim pancaroba seperti saat ini membuat kita harus pandai menjaga kesehatan, pemirsa. Selain mengonsumsi makanan bergizi, kita juga bisa menjaga kesehatan dengan minum jamu. Di sebuah kedai jamu di kawasan Jakarta Pusat, jamu diproses menggunakan mesin kopi bahkan melalui teknik brewing dan penggilingan. Berikut liputannya untuk Anda, pemirsa. Jamu merupakan minuman yang dapat menghangatkan tubuh serta memiliki banyak khasiat baik. Namun meminum jamu tradisional asal Indonesia ini seringkali kurang disukai karena rasa jamu yang pahit. Nah, untuk mengakomodir kesukaan masyarakat akan jamu yang tidak pahit, sebuah kedai jamu meracik jamu dengan metode yang berbeda. Diracik oleh para barista menggunakan mesin-mesin kopi, jamu yang disajikan memberikan kesan modern. Sangat menarik ya penampilannya, pemirsa. Saya tidak sabar untuk mencicipinya. Yuk kita cobain bareng-bareng. Yang satu ini sangat unik karena ada rasa-rasa sodanya dari sparkling waternya, tetapi rasa kunyitnya dan juga asam jawanya itu tetap berasa di tenggorokan saya. Tentunya minuman ini sangat menyegarkan untuk diminum di hari siang-siang bolong karena ada rasa-rasa soda yang membuat saya rasanya tergelitik di lidah. Tentunya keempat minuman ini adalah 4 dari berbagai macam alternatif dan juga pilihan jamu-jamu yang terdapat di restoran ini. Semuanya diolah dengan cara-cara yang sangat menarik dan tentunya membuat tubuh juga sehat karena mengandung berbagai macam khasiat. Pemirsa, selain dapat mencicipi berbagai macam menu jamu-jamuan, para pengunjung juga dapat mengunjungi mini museum. Adapun di mini museum ini, para pengunjung dapat melihat berbagai macam koleksi motif batik Nusantara. Seperti yang ada di belakang saya, yaitu motif batik parang dan juga motif batik kembang. Dari Jakarta, Elsya Kesi Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi minuman jamu tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini, pemirsa. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, terima kasih dan sampai jumpa.